Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersku Arif dari Forum News Network. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan ibadah saum Ramadan. Sebagian besar dari Anda hari Senin besok sudah mulai Lebaran ya. Yang lainnya ini masih menunggu hasil sidang isbat malam ini. Kalaupun Anda merayakan Lebaran, apakah besok, apakah, lusa, saya berharap ini tidak jadi bahan pertengkaran di antara kita sebagai sesama anak bangsa, apalagi, sesama umat Islam. Saling menghormati pandangan yang berbeda ini modal utama, bagi bangsa kita. Dalam agama kan juga disebutkan bahwa perbedaan pandangan adalah sebuah rahmat. Mengapa penting saya menyebutkan hal ini di awal perbincangan kita? Bahkan saya sering mengulang-ulangnya dalam berbagai kesempatan, karena sejak 2 hari terakhir ini kan kita dihebohkan oleh postingan di Facebook milik Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Profesor Budi Santosa Purwokartiko. Ini postingannya itu dinilai sangat rasis dan Islamophobia. Ada juga yang menyebutnya xenophobia. Xenophobia ini adalah ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain atau sesuatu yang dianggap asing. Tapi kalau Anda mencermati berbagai postingan dari Profesor Budi Santosa, saya pikir ini cara berpikirnya lebih tepat disebut sebagai sikap Islamophobia. Walau dia sendiri mengaku beragama Islam, tapi sangat kuat ya kesannya dia itu sangat tidak suka dengan ajaran dan apapun yang berbau Islam. Saya tidak ingin mengulang membacakan apa postingannya yang kemudian menimbulkan kehebohan itu. Saya tampilkan saja postingannya kembali dan Anda bisa membacanya sendiri. Postingan ini ini lebih lengkap dan lebih utuh karena seperti yang saya sampaikan kemarin, saya mendapat kiriman dan membacanya di beberapa media online dan ada yang tidak lengkap, ada yang terpotong di bagian bawahnya. Pada postingan itu yang saya garis bawahi ada dua hal. Yakni pertama menyebut jilbab itu sebagai penutup kepala manusia gurun. Kedua, ini Profesor Budi Santosa juga sangat tampak tidak menyukai mahasiswa yang berunjuk rasa dan dia menyebutnya ini sebagai hobi demo. Dalam postingan yang lebih lengkap ini kalau kita baca, saya kira julukan untuk Islamophobia atau penyebutan Islamophobia ini menurut saya memang lebih tepat. Sebab secara spesifik dia menunjukkan ketidaksukaannya terhadap ajaran Islam. Ini bagian yang kemarin terpotong ya, yang dibongkar oleh netizen dan media-media online. Misalnya begini dia menyebut, menyembah Tuhan tapi lupa manusia, menerima gaji dari negara tapi merusak negaranya, ingin cepat masuk surga tapi sakit tetap cari dokter dan minum obat. Kemudian, nah ini bagian yang lain, menggunakan KPI langit, ini KPI ini maksudnya Key Performance Indicator langit, sementara urusannya masih hidup di dunia. Di postingan yang lain yang sekarang juga sedang viral itu adalah sikapnya mempersoalkan seorang mahasiswi yang berhijab dan tidak mau bersalaman dengan seorang dekan. Dia menghina sang mahasiswi dengan kalimat mbok rausah kemayu nduk, atau dalam bahasa Indonesia ini sangat apa ya? Tidak usah merasa cantik atau apa ya, nggak usah sok merasa cantik lah gitu bahasa terjemahan mudahnya ya. Dia menyebut ajaran yang tidak boleh menyentuh lawan jenis yang bukan muhrimnya merupakan ajaran yang menentang tata krama universal sesama manusia. Hanya itu, ajaran manusia ganaskah? Itu dia bertanya begitu. Nah, pada diskusi di Facebook, ini yang saya baca juga di media, yang juga di screenshot juga, ini Budi Santosa menilai bahwa kitab suci itu kebanyakan isinya dongeng zaman dahulu. Jadi saya lebih suka baca sains atau berita terkini untuk menambah wawasan. Budi juga mempertanyakan orang yang mau baca Al-Quran tapi tak tahu artinya. Nggak tahu saya apa bagusnya ngaji tanpa tahu artinya. Kalau Anda masih penasaran dengan cara berpikir Profesor Budi Santosa, benarkah dia ini tepat kalau dijuluki sebagai Islamophobia, silahkan Anda kulik ya media sosial dan berselancar di media online. Anda akan banyak sekali menemukan beberapa pemikirannya yang sangat khas, yakni membenci Islam. Saya kemarin juga sudah pernah memposting ya bagaimana dia mempersilahkan orang-orang yang sangat percaya akhirat itu untuk segera
sekarang duluan, kira-kira meninggal duluan saja lah, baru kemudian bisa membuktikan. Jadi menurut dia itu baru bisa dipercaya kalau kita sudah mati. Wong orang-orang ini belum bisa mati kok sudah bisa cerita tentang akhirat. Itu kira-kira begitu ya. Dia juga dengan mudah memberi label pihak lain yang punya pandangan berbeda, khususnya umat Islam itu sebagai radikal. Masih ingat soal heboh beberapa waktu yang lalu ya, sejumlah alumni ITB yang tergabung dalam gerakan anti radikal mempersoalkan posisi mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Din Samsudin sebagai anggota Majelis Wali Amanah ITB. Ini mereka ini membuat petisi agar Profesor Din itu dipecat karena menjadi deklarator koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami. Nah, alasannya ini yang menurut saya konyol. Karena Karena Profesor Din dan juga kami itu dianggap selalu menentang kebijakan pemerintahan Jokowi yang sah dan itu membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Berat ini ya. Nama Budi ternyata tercantum di dalam barisan alumni gerakan anti radikal ITB itu ya. Dari 2065 orang yang daftar alumni gerakan anti radikalisme, namanya tercantum pada nomor 1732. Sangat berbahaya figur semacam dia ya, punya posisi strategis sebagai rektor perguruan tinggi negeri, kemudian profesor dan juga interviewer program LPDP yang mengirim mahasiswa-mahasiswa pintar Indonesia ke luar negeri. Untunglah Dirjen Diktiristek Profesor Nizam dan Dirut LPDP Andin Hadianto itu segera memberi respon. Budi Santosa akan segera dinonaktifkan, itu ujar Profesor Dr. Azumadi Azra dalam perbincangan dengan saya hari ini, Ahad 1 Mei 2022. Azumadi Azra adalah salah satu anggota komite reviewer LPDP yang memutuskan menerima atau menolak calon penerima beasiswa LPDP dan juga para interviewernya atau reviewernya. Nah, apa sih bahasa enaknya kita sebut? Ya, para pewawancara lah seperti profesi yang diemban oleh Profesor Budi Santosa. Profesor Azumadri mengaku dia sudah berkomunikasi dengan Dirjen Diktiristek Profesor Nizam dan juga Andin Hadianto, Direktur Utama LPDP Departemen Keuangan. Keduanya mengaku menyesalkan peristiwa tersebut. Budi Santosa ini dinilai melakukan pelanggaran fakta integritas yang dia tanda tangani ketika terpilih menjadi pewawancara. Pertama, itu di situ tidak mengungkapkan atau merahasiakan apa proses wawancara calon dan penilaian terhadap calon. Kedua, tidak mempersepsikan calon atas dasar gender, etnis, agama, suku, dan kecenderungan politik. Dirut LPDP Andin Hadianto bahkan sudah memberikan keterangan tertulis ini kepada media pada hari Ahad ini juga. Dan dia menyayangkan sikap Budi Santosa dan memastikan tidak akan mentolerir sikap yang diskriminatif. Jadi dari dua keterangan itu, meskipun tidak ada langsung dari Andin Hadianto tadi, kita dapat kesimpulkan bahwa karir Budi Santosa sebagai pewawancara calon penerima beasiswa ini kan dia sudah mulai sejak tahun 2013, ini akan berakhir. Budi tergabung dalam tim pewawancara LPDB untuk program International Study Mobility Award. Ini singkatannya IISMA, yakni program kerjasama Dikbudristek dengan Departemen Keuangan yang mengirimkan mahasiswa Indonesia ke luar negeri untuk program selama 1 semester. Jadi dia bukan yang program LPDP untuk S2 dan S3 ke luar negeri. Selain tindakan tegas dari DKU dan Diktiristek, Budi Santosa tampaknya juga harus menghadapi konsekuensi lainnya. Saya mendengar Komisi Etik Institut Teknologi Surabaya ini juga akan segera memanggilnya. Budi Santosa saat ini adalah Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya dengan bidang keahlian data mining, optimasi, dan meta heuristik, operation research, dan manajemen proyek. Tindakan tegas semacam itu saya kira memang harus segera dilakukan ya. Kenapa? Karena memang betul-betul ini mengejutkan dan menimbulkan kehebohan. Kita masih menunggu bagaimana reaksi Mendikbudristek Nadiem Makarim berkaitan dengan posisinya sebagai Rektor Institut Teknologi Kalimantan. Ini, tapi kalau saya lihat masa kerjanya ini akan berakhir pada tahun 2022 ini. Tapi walaupun akan berakhir, tapi tetap saja menurut saya perlu ada tindakan dan langkah tegas. Karena selain menimbulkan kehebohan di media sosial, postingan Budi Santosa ini juga mengundang kegeraman, kegusaran, kemarahan dari banyak kalangan nih, mulai dari MUI, DPR, bahkan
sampai Menko Polhukam Mahfud MD juga memberikan komentar. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, menilai pernyataan Budi Santosa sebagai Islamofobia dan ujaran kebencian. Karena itu, kata dia, wajib dilaporkan kepada polisi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis itu menyatakan orang semacam Budi Santosa ini harus diberi tindakan dan pelajaran. Sangat keras sekali. Sejumlah anggota DPR juga mendesak agar Nadiem Makarim segera bertindak karena Budi Santosa ini telah melakukan pelecehan agama. Sementara Mahfud MD tadi menilai pernyataan Budi Santosa bahwa hijab adalah penutup kepala manusia gurun, ini yang tidak open mind, ini sebuah kesalahan besar. Sebab menurut Mahfud MD dia kenal banyak. Sebab menurut Mahfud MD dia kenal banyak nih guru-guru besar baik di ITB, di UGM, di UI, dan perguruan-perguruan tinggi lainnya itu yang menggunakan hijab dan ya mereka tetap open mind, nggak seperti stereotip yang dibuat oleh Budi Santosa tadi. Bagaimana reaksi Budi Santosa setelah dia dibully di media sosial dan kemudian postingannya juga mengundang berbagai komentar? Dalam wawancara dengan media online Kaltim Today, Budi Santosa menyatakan tidak ada sama sekali maksudnya menghina, apalagi menyebar kebencian kepada umat Islam. Kalau dia menyebut itu kepala manusia gurun, itu kata dia kan bahwa manusia gurun kan tidak identik dengan agama tertentu. Ini pasti dia ngeles ya. Budi mengaku dia seorang muslim, saudara-saudara dia banyak yang memakai kerudung, teman-teman di kampus juga banyak yang berkerudung. Saya oke-oke saja, kata dia. Nah, bagaimana kalau gitu dengan postingan lain yang menyiratkan dia tidak percaya akhirat, menyebut mahasiswa berhijab yang tidak mau salaman itu sebagai kemayu, atau sok cantik gitu, atau menyebut kitab suci dalam hal ini Al-Quran hanya berisi dongeng karena itu dia malas untuk membacanya, dia lebih tertarik membaca sains dan berita-berita yang aktual. ini harus dia bertanggungjawabkan. Semua postingannya itu sekarang sudah tersebar di media sosial dan media online. Saya kira sulit bagi dia untuk ngeles berkilah bahwa postingannya itu hanya di screenshot sepotong-sepotong dan kemudian diberi komentar yang salah persepsi gitu, misleading, tidak sesuai dengan konteksnya. Sebab kalau Anda membaca langsung pun tanpa narasi pengantar, itu saya kira bagi siapapun yang membaca beberapa postingannya akan sampai pada satu kesimpulan. Pola pikirnya itu khas Islamofobia. Penilaian yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan dari MUI, Kiai Junaidi tadi ya. Sebagai rektor, sebagai guru besar, cara pandang seperti Budi Santosa ini sangat berat lah. Ya, dalam bahasa Profesor Azumadi Azra ini benar-benar ngawur. Wajar bila Humas Institut Teknologi Kalimantan segera memberikan pernyataan bahwa apa yang ditulis oleh Budi Santosa itu tidak mewakili Institut Teknologi Kalimantan, tapi lebih karena pandangan pribadi dari Budi Santosa. Selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah, baik yang merayakannya hari Senin maupun atau mungkin ada yang nanti hari Selasa. Mulailah bersikap adil sejak dalam pikiran. Agama Islam juga mengajarkan kok, janganlah kebencianmu terhadap sebuah kaum membuat kamu bertindak tidak adil. Berlakulah adil kepada siapapun, karena adil itu mendekati takwa. Saya Hersbuno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.